Nah, di sini Bapak Ibu, inilah yang aku katakan tadi. Kebenaran firman Tuhan itu berbicara bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Nah, di situ ada perbedaan. Kalau memang kita memakai dan melihatnya dengan pakai mata jasmani, pasti tidak nyambung. Kalau kita berbicara kebenaran firman Tuhan, pada saat Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat, ahli Farisi, mengatakan bahwa kalau aku rubuhkan bait Allah ini dan dalam waktu 3 hari aku bisa membangunnya kembali. Jadi secara mata jasmani yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu pada saat itu menurut ahli Taurat, ahli kitab dan orang banyak adalah gereja yang sedang mereka bangun itu. Karena mereka membahas secara jasmani, mata jasmani. Sementara Tuhan Yesus berbicara bukan pakai jasmani, mata jasmani, tapi secara rohani. Yang dimaksudnya sebenarnya adalah tubuhnya sendiri. Artinya sesudah mati 3 hari bangkit kembali. Jadi di situ ada perbedaan. Misalkan kalau saya memahami secara jasmani, aku berkata kepada saudara contoh yang sudah tertulis ini. Baik Allah yang katakan Tuhan Yesus itu yang dia rubuhkan. Terus aku merasa benar dan kalian yang salah. Saudaraku juga berkata kepada saya, kebenaran firman Tuhan itu bukan berbicara secara jasmani, tapi secara roh. Jadi sampai kapanpun kita itu saling merasa benar, karena sudah ada perbedaan antara memakai mata jasmani dan mata rohani. Jadi makanya saya katakan bahwa kebenaran firman Tuhan bukan secara jasmani. Di sini diperkatakan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Nah, kebenaran firman Tuhan yang tadi Bapak Ibu barusan kita bahas bahwa secara rohani, secara roh, bukan secara yang bisa terlihat dengan mata jasmani. Nah, saat ini banyak lagi orang berkata sudah tertulis dia datang di awal-awal. Jadi benar kalau memang perkataan Tuhan Yesus itu dengan secara jasmani, tapi secara rohani dia berbicara itu. Nah, sekarang ini Tuhan Yesus sudah hampir 2 tahun dia sudah ada di dunia ini. Jadi secara mata rohani kita sudah mengenal dia, bahwa dia sebenarnya sudah datang di dalam Kensi Bapak Aditya Nugrahanto. Nah, sementara sebagian dari antara kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, di mana titiknya, di mana komanya, tanda seru, tanda tanya. Padahal mereka masih menunggu di awan-awan. Karena yang mereka lihat pakai mata jasmani dan awan-awan yang terlihat itu di langit yang mereka maksud. Jadi dari situ ya pemahaman kita sebagai orang yang membahas secara rohani dan jasmani. Jadi kebenaran firman Tuhan saat ini ditekankan kepada kita bahwa kebenaran firman Tuhan berbicara secara roh, secara rohani, bukan secara jasmani. Kalau kita, saya kasih contoh Bapak Ibu, biar kita tangkap lebih masuk dalam logika lagi, karena banyak saat ini yang harus pakai logika dulu, dan baru nanti ditangkap melalui iman. Nah, pada saat Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat, hai ulat beludak. Nah, secara jasmani, kalau kita melihat bukan benaran ular, ahli kitab itu malah dia ahli kitab. Jadi bukan ular kan? Kita lihat secara mata jasmani. Sementara kalau mata rohani kita memakai, berarti roh yang ada di dalam diri mereka itulah, roh ahli Taurat itu berasal dari si ular. Seperti roh ular itu adu domba dan menyakiti dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus
Jadi ada pertentangan. Coba lagi, murid-muridnya, dia menyuruh murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah serigala. Nah, kalau kita berpikir, bukan binatang serigala yang benaran ada di situ. Bukan itu yang dia maksud. Artinya di situ ada binatang serigala atau misalnya harimau, singa. Jadi di tengah-tengah itu disuruh kita sebagai murid-muridnya yang percaya kepadanya. Bagaimana kita ngomong sama binatang. Seperti begitu kalau secara jasmani. Tapi secara rohani, serigala itu adalah yang roh serigala itu sudah masuk di dalam orang-orang tersebut sehingga sifat mereka seperti sifat serigala, sifat mereka seperti harimau, sifat mereka seperti singa dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksud kebenaran firman Tuhan. Tapi banyak lagi. Tapi dari situ bisa kita simpulkan bahwa semua kebenaran firman Tuhan ini tidak berbicara secara jasmani. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus itu bahwa dia ada di awan-awan. Tapi bukan secara jasmani, mata jasmani, awan-awan yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Jadi secara rohani. Jadi dari situ kita tahu bahwa yang dimaksud dengan awan-awan ini bukan awan-awan yang bisa terlihat dengan mata jasmani, tapi secara mata rohani. Saat ini Tuhan Yesus berbicara kepada kita, Bapak Ibu. Mari kita membahas firman Tuhan dengan kebenaran, iman, dengan pakai rohani, jangan dengan pakai jasmani. Karena saling bertentangan dan tidak pernah sejalan. Dan akhirnya saling merasa benar. Dan di sini Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita, berbicara dengan kita setiap saat, setiap hari, dan tidak semua mengerti. Masih banyak saudara kita yang sedang menengok awan-awan yang bisa dilihat oleh mata kepala, mata jasmani. Padahal kalau secara mata rohani, dia sudah turun di dunia ini, di antara kita, bersama-sama dengan kita. Nah, diteruskan di sini Bapak Ibu ayat yang ke-27, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Nah, di sini Bapak Ibu, saat ini juga semua manusia-manusia ilahi itu, malaikat-malaikat surgawi itu, satu persatu sudah turun dan memakai tubuh-tubuh manusia yang layak di hadapan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran dan untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya itu dari 4 penjuru bumi. Jadi dengan cara sama seperti kita ini Bapak Ibu, dikumpulkan mungkin dengan melalui satu grup dan mungkin dengan satu organisasi. Itu cara Tuhan menyuruh malaikatnya untuk mengumpulkan kita dari penjuru bumi sampai ke ujung langit. Nah, kita bisa saksikan sekarang. Kita ada yang berasal dari Sibolga, ada dari Nias, tapi kita bisa berkumpul Bapak Ibu, sekalipun tidak langsung ketemu muka, tapi kita sudah berkumpul menjadi satu kepercayaan, satu iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saat ini kebenaran firman Tuhan ini yang sebenarnya sudah mulai terjadi, akan tergenapi sebentar lagi. Nah, itulah keberuntungan kita, karena kita memahami sesuai dengan rohani. Kalau kita memahami secara jasmani, pasti kita tidak percaya. Bahkan kita masih menunggu, dan kalau bisa, kalau perlu, kita pakai kamera, langsung dihadapkan ke atas langit itu, biar kita terlihat semua awan-awan itu. Jadi, itu kesalahpahaman kita. Jadi kita beruntung. Kita termasuk yang dipilihnya. Karena
kita bisa melihat dia bahwa dia itu sudah turun sebenarnya. Tapi bukan dari atas awan-awan. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan kita jawaban. Karena kebanyakan ada yang ragu-ragu di luar sana. Bahwa itu yang dicatat dalam Alkitab dan tidak di Quran. Iya, benar. Tapi kebenaran firman Tuhan berbicara bukan secara jasmani, tapi secara rohani.